Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang peristiwa-peristiwa besar di Perjanjian Lama. Selamat menyaksikan. Peristiwa-peristiwa besar di Perjanjian Lama. Pertama, manusia di Taman Eden. Allah membuat Taman Eden dan menempatkan manusia di dalamnya untuk mengusahakan dan memeliharanya. Allah kemudian membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara dan minta Adam memberi mereka nama. Ketika Adam masih sendiri, ia berkuasa atas Taman Eden. Tetapi setelah Allah memberkati Adam dan Hawa sebagai suami istri, mereka berkuasa atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 28. Suasana surgawi ini kemudian berubah ketika iblis dalam wujud ular menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang telah dilarang Allah untuk dimakan. Ketika Hawa memakan buah pengetahuan dan memberikannya kepada Adam, suaminya, maka tahulah mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka juga bersembunyi. Tetapi kemudian Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Manusia berusaha menutupi dosa mereka dengan perbuatan baik mereka. Tindakan ini sia-sia, seperti juga tindakan Adam dan Hawa sia-sia, sehingga Tuhan harus membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan Yesus memberi kita jubah kebenarannya untuk menutupi dosa dan ketelanjangan kita. Di Taman Eden, Allah menyediakan semuanya. Ketika manusia makan buah pengetahuan, mereka tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi perbuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka diusir dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah sendiri. Sebelum dosa, mereka dilarang makan buah pengetahuan. Setelah dosa, mereka dilarang makan buah kehidupan. Itu gambaran orang yang hidup di dalam anugerah dilarang di dalam hukum Taurat. Sebaliknya, orang di dalam hukum Taurat tidak bisa hidup di dalam anugerah. Yang kedua, Kain dan Habel. Adam dan Hawa mempunyai dua anak, yaitu Kain dan Habel. Kain berprofesi sebagai petani, sedangkan Habel sebagai gembala. Sebelum jatuh dosa, Adam dan Hawa tidak pernah disebut memberi korban persembahan. Tetapi Kain dan Habel harus memberi korban persembahan karena mereka dilahirkan sebagai orang yang berdosa. Dosa mereka ini harus ditutupi dengan korban persembahan mereka. Sebagai petani, Kain mempersembahkan hasil tanahnya, sedangkan sebagai gembala kambing domba, Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Persembahan Habel diterima Allah, sedangkan persembahan Kain ditolak. Karena korban penebus dosa harus berupa korban darah, bukan hasil tanah yang terkutuk. Firman Allah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Jadi, bukan karena Habel orang baik sehingga persembahannya diterima Allah. Keduanya, Kain dan Habel, orang berdosa yang harus memberi korban penebus dosa. Karena persembahannya ditolak Allah, hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Rupanya karena Kain tidak bisa marah kepada Allah, kemarahannya dilampiaskan kepada adiknya Habel. Kain kemudian membunuh Habel. Allah sudah mengingatkan Kain akan dosa yang mungkin dia lakukan. Darah Habel berteriak dari tanah menuntut kutuk atas Kain. Maka Allah mengutuk Kain. Kejadian 4 ayat 10. Sedangkan darah Tuhan Yesus berseru lebih nyaring lagi di atas salib, meminta Allah mengampuni dosa orang yang percaya kepada Yesus. Lukas 23 ayat 34. Yang ketiga, Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Orang berencana membuat menara yang puncaknya sampai ke langit, dan agar manusia jangan terserak ke seluruh bumi. Tetapi Tuhan tidak berkenan akan rencana ini, sehingga mengacau balaukan bahasa mereka. Manusia diserakkan Tuhan ke seluruh bumi, dan manusia berhenti mendirikan menara itu. Nama kota itu disebut Babel, yang artinya kacau balau atau bingung. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Upaya manusia untuk mencapai langit atau mencapai Allah adalah sia-sia dan tidak berkenan kepada Allah. Allah mengacaukan rencana manusia itu. Biarlah hanya kehendak Allah dan rancangan Allah yang terjadi di bumi. Firman Allah, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Yang keempat, Bahtera Nuh. Allah memutuskan akan memusnahkan segala makhluk hidup di bumi, tetapi Allah mengasihi Nuh dan minta dia membuat bahtera. Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 14. Allah juga meminta Nuh untuk membawa sepasang hewan ke dalam bahtera supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 18 sampai dengan 20. Air bah terjadi selama 150 hari. Dipercaya bahwa Allah menyuruh Nuh membuat bahtera itu di atas gunung. Biasanya orang membuat bahtera atau kapal di tepi pantai sehingga bisa langsung dipakai ke laut. Air bah nanti akan melampaui gunung sehingga tempat teraman dan terakhir dilanda air adalah di gunung. Dalam bulan ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Allah menyebutkan secara detail tanggal terkandasnya bahtera Nuh karena mempunyai arti. Pada tanggal yang sama, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Ararat dalam bahasa Ibrani artinya kutuk dibalikkan. Ketika Yesus bangkit, segala kutuk dibalikkan dan dihapus dari kita. Galatia 3 ayat 13. Setelah lebih dari 4 bulan bahtera terkandas, Nuh melepaskan burung gagak. Burung gagak sering menjadi gambaran iblis. Iblis senang ketika banyak kematian atau mayat. Itulah sebabnya iblis banyak di daerah kuburan. Merpati gambaran Roh Kudus. Roh Kudus tidak suka tempat kematian atau dosa. Roh Allah meninggalkan Adam dan Hawa ketika jatuh dosa. Burung merpati pulang membawa daun zaitun, gambaran air surut. Ini menjadi simbol perdamaian antara Allah dengan manusia. Air telah surut menandakan murka Allah telah surut. Merpati dengan daun zaitun dipakai di PBB sebagai tanda perdamaian dunia. Ketika keluar dari bahtera, Nuh mendirikan mezbah dan memberi korban bakaran yang tidak haram kepada Allah. Allah mencium persembahan ini sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepadanya. Allah kemudian berjanji tidak mengutuk bumi lagi, dan Allah memulihkan Nuh dan anak-anaknya seperti kehidupan sebelum Adam dan Hawa jatuh dosa. Korban Nuh ini gambaran korban Tuhan Yesus yang berkenan kepada Allah, sehingga Allah tidak menghukum orang di dalam Yesus. Roma 8 ayat 1. Dan melupakan segala dosa kita. Ibrani 8 ayat 12. Sebagai tanda perjanjian Allah tidak menghukum manusia, Allah menaruh pelangi atau busur di langit. Itulah sebabnya saya percaya ketika Tuhan Yesus mati disalib di Bukit Golgota, ada pelangi di sana. Yohanes juga melihat pelangi pada tata Allah. Wahyu 4 ayat 3. Sebagai tanda tata Allah bukan lagi tata penghakiman, tetapi telah menjadi tata kasih karunia. Yang kelima, Sodom dan Gomora. Ketika Abraham tahu bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham menawar Tuhan sampai 10 orang benar. Sebenarnya Tuhan ingin Abraham menawar hingga 1 orang, sehingga Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Itu terjadi pada Tuhan Yesus, orang benar itu. Oleh kedatangan Tuhan Yesus, dunia tidak dihancurkan, tetapi orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sodom dan Gomora jadi dihancurkan Allah karena hanya ada 1 orang benar, yaitu Lot. Istri dan kedua putrinya tidak dihitung karena budaya saat itu paternalistik. Berarti Sodom dan Gomora benar-benar rusak dan berdosa. Malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera membawa keluarganya keluar agar mereka selamat. Bahkan kedua malaikat memegang tangan Lot, istri dan kedua anaknya. Malaikat juga berpesan, jangan menoleh ke belakang, larilah ke pegunungan. Kejadian 19 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Ditunggang balikkan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kejadian 19 ayat 24 sampai dengan 26. Istri Lot menoleh ke belakang, menoleh ke Sodom dan Gomora, maka menjadi tiang garam. Sodom dan Gomora adalah gambaran dosa. Jika orang Kristen
masih suka melihat dan mengungkit-ungkit dosa-dosanya yang lama atau dosa-dosa pasangannya, maka bisa mengalami seperti istri Lot, yaitu menjadi tiang garam, mengalami kepahitan dalam hidup. Firman Allah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dari kata Sodom lahirlah kata sodomi, yaitu hubungan sesama laki-laki. Kehidupan orang di Sodom dan Gomora seperti terulang lagi zaman sekarang ini dengan maraknya istilah LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Akibatnya penyakit kelamin dan HIV atau AIDS pun terjadi dan telah banyak korbannya. Jika orang Kristen ada yang pernah hidup dalam LGBT, segeralah keluar agar tidak kena hukuman Allah. Seperti malaikat menarik segera Lot, istri dan kedua putrinya untuk lari berlindung. Segera lari kepada Tuhan Yesus, gunung batu perlindungan kita. Yang keenam, Abraham akan mempersembahkan Ishak. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kejadian 21 ayat 2 sampai dengan 3. Allah kemudian mencobai Abraham dengan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan paginya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kejadian 22 ayat 2 sampai dengan 3. Dari ayat ini banyak orang Kristen berpikiran bahwa orang Kristen harus memberikan yang paling mereka kasih kepada Allah. Padahal ayat ini tentang Allah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal dan paling Allah kasih. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kejadian 22 ayat 6. Ishak memikul kayu bakar dan dia yang akan menjadi korbannya. Seperti Tuhan Yesus memikul kayu salibnya ke bukit Golgota, tempat ia disalibkan dan jadi korban. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikannya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kejadian 22 ayat 9 sampai dengan 13. Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi digantikan domba jantan. Ishak adalah gambaran kita yang tidak jadi dikorbankan, tetapi digantikan Tuhan Yesus. Abraham menoleh ke belakang dan melihat domba jantan itu. Persis di belakang bukit Moria terdapat bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Domba tersangkut dalam belukar seperti Yesus ditangkap oleh orang Yahudi. Ketujuh, Yusuf di Mesir. Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijebloskan ke dalam sumur kering. Ketika saudagar Midian lewat, Yusuf dijual kepada mereka dengan harga 20 shikal perak, lalu dibawa ke Mesir. Kejadian 37 ayat 28. Yusuf adalah tokoh perjanjian lama yang paling lengkap menggambarkan Tuhan Yesus. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, sama seperti Tuhan Yesus dibenci oleh saudara-saudara Yahudinya. Yusuf dijual seharga 20 shikal perak, sama seperti Yesus dijual Yudas Iskariot seharga 30 uang perak. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 15. Di Mesir, Potifar, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari pasar budak. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil.
Berhasil di mata Tuhan bukan harus menduduki suatu jabatan. Seorang hamba seperti Yusuf pun bisa disebut berhasil. Jadi, apapun pekerjaan kita bisa disebut berhasil karena Tuhan membuat kita menjadi yang terbaik di bidang kita. Yusuf sempat dipercaya oleh Potifar untuk mengurus segala sesuatu di rumahnya. Tetapi istri Potifar mengajaknya berzina, namun ditolak Yusuf dan dia lari. Atas fitnahan istrinya, Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti dari Firaun. Yusuf mengartikan mimpi mereka. Rupanya ini pelatihan bagi Yusuf, karena 2 tahun kemudian Yusuf akan mengartikan mimpi Firaun. Kejadian 41 ayat 25 sampai dengan 32. Setelah mengartikan mimpi Firaun dan solusinya, Firaun mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kejadian 41 ayat 42. Ketika kelaparan merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu. Kejadian 41 ayat 56 sampai dengan 57. Di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kejadian 42 ayat 5 sampai dengan 6. Saat itulah mimpi Yusuf bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia terjadi. Yusuf terlihat lagi seperti Tuhan Yesus. Firaun menamai Yusuf Jafnat Panea, yang artinya juru selamat. Yusuf menjadi juru selamat bagi Mesir dan dunia saat itu. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sebenarnya. Yusuf memberi roti kepada dunia. Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberi hidup bagi dunia. Yohanes 6 ayat 51. Yang ke-8, Simson dan Delila. Ketika Simson pergi ke Timna, seekor singa muda mendatangi Simson. Singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing dengan tangan kosong. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai dengan 6. Di Lehi, Simson membunuh 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai dengan 16. Di Gaza, orang Filistin mengepung tempatnya dan berencana menghadangnya di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota dan diletakkannya di atas bahunya, lalu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Hakim-Hakim 16 ayat 3. Hebron dalam bahasa Ibrani artinya dipersatukan dengan Allah. Simson memikul pintu gerbang ke puncak gunung, gambaran Tuhan Yesus memikul salib ke bukit Golgota agar kita dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Hakim-Hakim 16 ayat 4. Raja-raja kota orang Filistin membujuk Delila untuk mengetahui rahasia kekuatan Simson dan menjanjikan uang kepadanya. Semula Simson masih 3 kali berbohong kepada Delila tentang rahasia kekuatannya. Setelah Delila berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, Simson tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka Simson menceritakan rahasia kekuatannya. Lalu Delila membujuk Simson tidur di pangkuannya dan dipanggilnya tukang cukur untuk menggunduli kepala Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 19. Orang Filistin kemudian menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan mempekerjakannya menggiling gandum di penjara seperti seekor kerbau. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Dalam suatu perayaan, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin. Mereka ingin mengolok-olok Simson dan menjadikannya pelawak. Ketika Simson berdiri di antara 2 tiang utama di gedung itu, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah,
Ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah gedung itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai dengan 30. Simson mati dengan tangan terentang mendorong tiang, seperti tangan Yesus terentang di tiang salib. Simson membunuh lebih banyak orang Filistin ketika ia mati, sedangkan Tuhan Yesus membangkitkan lebih banyak orang ketika ia mati. Yang ke-9, Daud mengalahkan Goliat. Allah telah mentakbiskan Daud menjadi raja Israel, tetapi Daud tidak langsung menduduki takhta di istana. Daud kembali menjadi penggembala. Saat itu Saul masih duduk di takhta. Perlu waktu beberapa tahun hingga akhirnya Daud duduk di takhta. Bahkan Daud sempat menjadi pelayan Saul, membawa senjatanya dan menghibur Saul dengan kecapinya. Allah mengangkat Daud secara luar biasa. Saat itu orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin di lembah Tarbantin. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 2. Jagoan orang Filistin, Goliat, tampil menantang jagoan orang Israel selama 40 hari. Tetapi orang Israel sangat ketakutan, termasuk Raja Saul, karena Goliat badannya raksasa dan sudah terlatih tentara sejak masa mudanya. Daud secara tidak sengaja berada di medan perang. Isai, bapaknya, menyuruh Daud mengantar makanan kepada abang-abangnya. Saat itulah Daud mendengar tantangan Goliat kepada bangsa Israel, dan Daud marah. Daud berkata, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 1 Samuel 17 ayat 26. Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 37 sampai dengan 40. Daud mengambil 5 batu karena selain Goliat ada lagi 4 raksasa orang Filistin. Goliat sangat menganggap remeh Daud karena masih muda dan hanya membawa tongkat. Mungkin karena itu Goliat melepaskan helmnya yang melindungi dahinya. Saat itulah batu yang dilontarkan alih-alih Daud menembus dahinya. Goliat langsung jatuh dan mati. Daud kemudian memancung kepala Goliat sebagai bukti kepada Raja Saul dan mendapatkan 3 hadiah yang dijanjikan Saul. Kepala ini kemudian dikubur Daud di sebuah bukit yang disebut Gad Goliat, yang di kemudian hari namanya menjadi Bukit Golgota. Yang ke-10, Gideon. Suatu hari datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon dan meminta dia menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Semula Gideon menolak karena kaumnya paling kecil dari suku Manase dan dia orang yang paling muda di keluarganya. Malaikat Tuhan memberi semangat Gideon bahwa Tuhan menyertai dia. Gideon minta tanda bahwa dia mendapat kasih karunia Tuhan dengan membuat persembahan makanan. Malaikat Tuhan berkata, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 20 sampai dengan 21. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mesbahnya dirobohkan orang.
Hakim-Hakim 6 ayat 25 dan 31. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah itu di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Sekali lagi Gideon minta tanda, tetapi sebaliknya, yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai dengan 40. Tanda bulu domba yang diminta Gideon itu sebenarnya gambaran Yesus. Awalnya Tuhan Yesus penuh kebenaran, sedangkan dunia tidak ada kebenaran. Tetapi saat Tuhan Yesus disalib, orang menjadi penuh kebenaran, sedangkan Yesus tidak ada kebenaran, karena sedang menanggung segala dosa manusia. Awalnya orang Israel yang ikut Gideon memerangi orang Midian, Allah anggap sangat banyak. Allah menyuruh Gideon menanyakan siapa yang takut dan gentar untuk berperang. Maka pulanglah 22.000 orang, tinggallah 10.000 orang. Itu pun masih terlalu banyak. Lalu Allah minta Gideon menyuruh tentaranya untuk minum di sungai. Orang yang minum pakai tangannya yang boleh ikut berperang, yang jumlahnya 300 orang saja. Dengan membawa sangkakala, buyung kosong dan suluh, 300 orang ini dibagi dalam 3 pasukan mengelilingi tentara Midian. Mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung. Maka dengan pertolongan Tuhan, Gideon dan pasukannya menghabisi semua tentara Midian dan membunuh kedua rajanya. Yang ke-11, Nabi Elia. Elia mengutuk Israel tidak hujan selama 3,5 tahun kepada Ahab, raja Israel. Allah kemudian menyuruh Elia untuk bersembunyi di sungai Kerit dan akan memelihara Elia dengan menyuruh burung gagak memberi makan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 4. Allah dapat menggunakan apa saja, termasuk burung gagak yang najis dan gambaran setan, untuk memelihara umatnya. Sesudah sungai Kerit kering, Allah menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat di Sidon. Di sana Allah telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Tiba di Sarfat, Elia minta janda itu untuk memberinya minum dan sepotong roti. Ternyata janda itu hanya punya segenggam dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir sebelum janda itu dan anaknya mati kelaparan. Sarfat di Sidon adalah tempat asalnya Isabel, istri Raja Ahab, yang adalah musuhnya Elia. Allah menyembunyikan Elia di tempat yang tidak terduga. Janda yang akan memberi makan Elia ternyata janda miskin yang akan mati kelaparan. Tuhan memelihara Elia dan janda itu dengan cara yang ajaib. Selain mujizat tepung dan minyak yang tidak habis, Elia juga membangkitkan anak janda itu. Di Gunung Karmel, Elia membuktikan Allah Israel yang hidup. Dia menantang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera untuk membuktikan Allah mana yang benar, dengan mendatangkan api dari langit untuk membakar persembahan mereka. Lebih dulu nabi-nabi Baal dan Asyera yang memberi persembahan, tetapi sampai sore tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Lalu giliran Elia memanggil Allah untuk membakar persembahannya, dan Allah melakukannya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Seluruh orang Israel disadarkan bahwa Allah yang disembah Elia yang benar. Elia kemudian menyuruh orang Israel menangkap nabi-nabi Baal dan Asyera, lalu membunuh mereka di sungai Kison. Pelayanan Elia kemudian digantikan oleh Elisa. Elia akan diangkat Allah ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Sebelumnya Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal, Betel dan Yeriko. Di tepi sungai Yordan, Elia memukulkan jubahnya ke sungai Yordan sehingga terbelah dua, sehingga menyeberanglah Elia dan Elisa di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai dengan 11.
Yang ke-12, Nabi Elisa. Elisa bisa melihat Elia terangkat ke surga. Maka roh Elisa 2 kali dari roh Elia. Maka mujizat yang akan dilakukan Elisa 2 kali lebih banyak dari Elia. Elisa adalah gambaran Tuhan Yesus yang juga urapannya jauh dibandingkan Elia. Elisa memukul sungai Yordan dengan jubah Elia sehingga terbelah 2. Elisa menubuatkan perempuan Sunem mengandung, juga membangkitkan anak itu ketika suatu hari mati. Elisa melakukan mujizat minyak tidak habis dari seorang istri Nabi sehingga keluarganya bebas dari hutang. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Elisa menyembuhkan panglima Naaman yang kusta dengan menyuruhnya berendam 7 kali di sungai Yordan. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai dengan 14. Tentara Raja Aram mengepung tempat tinggal Elisa di Dotan dan hendak menangkapnya. Pagi-pagi pelayan Elisa melihat tentara mengepung tempat tinggal mereka sehingga panik ketakutan. Tetapi Elisa berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai dengan 17. Elisa melakukan mujizat menyehatkan air yang menyebabkan kematian dan keguguran bayi di Yeriko. 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Lalu melakukan mujizat menimbulkan mata kapak yang tenggelam di dalam air dengan melemparkan sepotong kayu. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai dengan 6. Yang ke-13, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azarza. Nebukadnezar, Raja Babel, menyerbu Yerusalem. Orang Yehuda dibawa ke pembuangan di Babel, di antaranya Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka orang-orang muda yang pandai yang dipilih untuk menjadi pegawai raja. Daniel dan kawan-kawan berketetapan tidak menajiskan diri dengan santapan raja yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Hasilnya Allah mengaruniakan kepada Daniel dan kawan-kawan kepintaran dan kasih dari pegawai istana. Mereka menjadi lebih cerdas 10 kali dari semua orang berilmu di seluruh kerajaan. Suatu hari Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar yang melihat patung yang sangat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Daniel 2 ayat 31 sampai dengan 33. Ini jawaban Allah terhadap pemikiran Nebukadnezar, apa yang akan terjadi di masa depan. Terjadi masalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembah patung yang raja dirikan. Karena diancam hukuman, dijebloskan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mujizat perlindungan Allah terjadi. Mereka tidak terbakar. Bahkan di dalam api itu ada pribadi yang keempat seperti anak dewa. Daniel 3 ayat 26. Mujizat perlindungan dari Allah juga terjadi kepada Daniel karena menolak perintah raja agar orang tidak berdoa kepada Allah. Diancam dengan hukuman dilempar ke gua singa. Daniel 6 ayat 17. Kesetiaan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria menyembah Allah walaupun diancam dengan hukuman, dan mereka mengalami perlindungan yang ajaib dari Allah, justru membuat Raja Nebukadnezar, Raja Darius, dan Raja Kores mengenal Allah Israel dan meminta rakyatnya untuk menghormati Allah Israel. Yang ke-14, Yunus di perut ikan. Kota Niniwe, kota yang jahat dan pernah menyerbu Israel. Allah merancangkan akan menghancurkan kota ini, tapi sebelumnya mengutus Yunus untuk menobatkan kota ini. Yunus menolak dan melarikan diri dengan naik kapal ke Tarsis. Tetapi Allah membuat kapal yang ditumpangi Yunus terserang badai. Setelah Yunus dibuang ke laut, badai reda. Seekor ikan besar menelan Yunus selama 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus memperbandingkan kematiannya selama 3 hari dengan Yunus ditelan ikan. Setelah Yunus berdoa, Allah membuat ikan besar itu memuntahkan dia. Allah kemudian mengulang perintahnya kepada Yunus, yang akhirnya dituruti Yunus dengan berkhotbah di kota Niniwe. Ternyata orang Niniwe mendengar khotbah Yunus dan takut akan penghukuman Allah, sehingga raja dan seluruh rakyatnya bertobat. Allah akhirnya membatalkan rencana penghancuran Niniwe. Yunus 3 ayat 10. Kasih Allah yang begitu besar dan membatalkan penghukuman atas kota Niniwe
justru membuat kesal dan marah Yunus. Bahkan ia ingin mati. Yunus keluar meninggalkan kota Niniwe dan mendirikan sebuah pondok. Yunus duduk di situ sambil menantikan apa yang akan terjadi atas kota Niniwe. Allah menumbuhkan pohon jarak untuk menaungi Yunus agar hatinya terhibur. Demikianlah khotbah video tentang peristiwa-peristiwa besar di Perjanjian Lama. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.